Jadi kita gini, awal berdiri itu kita benar-benar dari rumah kontrakan. Kita mulai dari sesuatu yang kecil dulu. Ya seperti halnya bisnis-bisnis lain deh. Ada yang mulai dari garasi rumah sendiri gitu kan. Ada yang memang di awal dari kos-kosan gitu kan. Kalau kita dari rumah kontrakan. Dan memang ini kita caranya meminimalisir budget gitu. Budget kalau modal pun nggak nyampe puluhan juta. Di bawah puluhan juta kita mulai. Kita berani yang namanya ilmu apa ya? Kita yakin gitu. Ilmu kita tuh yakin gitu. Kita yakin sama Allah gitu kan bahwa niat kita baik, jadi insya Allah bakalan permudah gitu. Tapi ya alhamdulillah dengan keterbatasan akhirnya jadi tidak terbatas gitu. Oke, perkenalkan saya dengan Abdullah Tirmizi. Saya di sini sebagai founder di Master Founder Indonesia, yang dimana Master Founder Indonesia ini memang kita bergerak di bidang kemitraan atau franchise kuliner ya. Tapi di sini kita memang lebih ke ngebantu masyarakat untuk mempunyai yang namanya usaha. Yang di Master Founder Indonesia ini kita memang basicnya memang benar-benar di kuliner. Jadi kita nggak mainin di bidang apapun lagi. Karena kita lihat kuliner itu adalah bisnis yang paling prospek sedunia bahkan. Yang namanya juga di kuliner kan yang namanya di tol itu tukang tambal ban sama tukang kuliner lebih banyak kan tukang kuliner gitu kan. Ibaratnya kita pengen isi bensin harus menempuh sekian kilometer, tapi kalau pengen makan aja tetangga aja mungkin bisa jadi jualan gitu. Yang namanya nyari nasi uduk sama nyari pom bensin lebih mudahan nyari nasi uduk gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Maka dari itu kita Master Kuliner itu kita dirikan gitu daripada hasil kita yang namanya mengadakan riset, mengadakan uji pasar kayak gitu mengenai yang namanya kuliner itu seberapa besar potensinya dan ternyata benar-benar luar biasa gitu. Maka dari itu kita dirikan. Apalagi yang namanya kuliner itu dia bisa dikreasikan. Baik itu dari skala menu, dari segala porsi, dari segala brand, dari segala nama, bahkan yang namanya satu ayam aja itu bisa diolah menjadi berbagai menu gitu. Itu kurang lebihnya maka alasan kita mendirikan Master Kuliner Indonesia ini. Seperti itu. Kalau awal banget berdiri kita tuh dulu sebenarnya dari bulan Januari berjalan progresnya. Iya, itu tahun 2018. Itu berjalan progresnya sampai kita benar-benar launching itu di bulan Mei 2018. Kita dulu ada yang seminar city by city, jadi kota ke kota. Jadi seminar itu kita ada yang di Jakarta, Bandung, Bekasi, Surabaya, Medan, itu kita di berbagai kota, Jember juga kita adakan gitu kan. Dan brand pertama kita tuh The Sandwich. Dulu kita benar-benar bikin bisnis tuh nggak ada menggunakan kamera yang super profesional. Dulu kita cuma menggunakan kamera HP, itu jujur aja. Jadi foto-foto produk yang ada di landing page kita gitu kan, itu menggunakan kamera HP. Pure, ya namanya juga keterbatasan gitu kan, namanya belum punya tim editor yang handal, belum punya tim apapun yang handal. Kita akhirnya seiring berjalan waktu, insya Allah alhamdulillah menemukan beberapa tim-tim yang luar biasa gitu kan, beberapa tim-tim yang editor-editor yang luar biasa sampai sekarang akhirnya bisa yang namanya meluncurkan sebuah produk-produk yang dimana bersaing gitu. Apalagi dulu produk kita tuh awal-awal cuma roti namanya The Sandwich gitu. Roti goreng dalamnya itu ada berbagai varian, ada coklat, keju gitu-gitu kan, harganya 2.000. Tapi nggak nyangka seiring berjalan waktu kita punya ratusan mitra. Sampai bulan Oktober kita upgrade menjadi PT. Nah itu baru tuh kita jadi PT Master Kuliner Indonesia. Seperti itu. Jadi awalnya kita The Sandwich Indonesia namanya kan, akhirnya kita PT. Bahkan kita awal mulai berdiri itu dari rumah kontrakan satu petak aja. Iya, itu satu petak itu cuma terdiri dari 6 orang tim gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah seiring berjalan waktu kita punya beberapa brand tambahan. Waktu itu dimasuk era 2019. Itu ada produk yang namanya Bandar Ayam, ada yang namanya Celup Tanglor dan juga Kriwil Potato. Jadi kita berdiri punya 4 brand kurang lebihnya. Itu udah jadi PT. Kita udah jadi punya 4 brand. Tapi alhamdulillah gitu kan, yang namanya bisnis gitu kan, ada yang namanya cobaan yang luar biasa gitu. Iya, alhamdulillah lah di saat cobaan luar biasa itu gitu kan, usaha baru belum jalan 1 tahun, baru jalan 1 tahun gitu kan, tapi udah punya yang namanya cobaan yang luar biasa. Itu cara Allah mengangkatkan derajatnya itu. Derajat yang untuk yang namanya kita bisa menjadi perusahaan besar lah mudah-mudahan gitu.
memang cita-cita pengen banget jadi pengusaha kuliner gitu kan, apalagi yang namanya kuliner suka banget makan gitu kan. Kalau dari segi basic masak pun nggak ada sama sekali. Terus ya namanya kuliner ini kan kita nggak harus bisa masak, dalam segi bisnisnya kita bisa kolaborasi, kita bisa punya sebuah ilmu marketing pun ya, dikombinkan dengan seorang yang bisa masak pun jadi sebuah bisnis gitu. Nah maka dari itu basic saya pribadi pun ya nggak ada bidang kuliner sama sekali gitu kan. Bahkan sempat awal sekali setelah lulus SMA gitu kan, saya tuh kerja sebagai cleaning service di sebuah mall di Jakarta Selatan gitu kan. Tapi dia nggak tahu berjalan dengan seiring waktu gitu kan, atas izin Allah ya dipertemukan dengan Master Kuliner Indonesia ini. Kalau kita biasa pertama nih, kita awal-awal merintis memang kita melalui seminar Pak. Jadi kita seminar itu city by city yang tadi saya sudah sampaikan tuh, kita ada di Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya, Medan, Jember, itu kita adain seminar. Bahkan Bojonegoro juga pernah. Itu salah satu cara kita untuk kita memperkenalkan Master Kuliner itu, seperti itu. Dan juga kita siaran melalui radio-radio gitu. Radio MK, Suara Surabaya, JTV, dan juga radio-radio lainnya tergantung tiap-tiap kota gitu. Jadi kita ada yang siaran di radio. Jadi setelah dari radio itu orang kita arahkan ke seminar. Kayak gitu sistemnya. Jadi kita promosikan seminar dulu di radio. Nanti orang ke seminar kita datang ke seminar kita, lalu kita presentasikan lah. Kita berikan sebuah yang namanya panduan bisnis. Kita buka secara mindsetnya, lalu kita perkenalkan produk kita seperti itu. Lalu kita merambah ke dunia online. Selain kita seminar, kita gunakan Facebook Ads dan Instagram Ads. Nah, 2 ads inilah yang dimana kita punya perannya harus mempunyai kekuatan digital marketing. Karena digital marketing ini sangat kuat untuk meyakinkan orang gitu. Baik itu yang pertama dari hal copywriting, yang kedua dari hal konten kreatornya gitu kan, membuat sebuah konten yang dimana akhirnya orang tertarik untuk melihat iklan kita, karena kita punya juga yang namanya kompetitor itu yang luar biasa gitu kan. Yang ketiga, kita punya orang-orang yang punya visualisasi yang baik dalam memvisualisasikan iklan yang diciptakan dari copywriting itu kan. Ada juga kekuatan dari tim advertiser yang mempunyai skala pengaturan mengenai manajemen ads kreatifnya, dan juga Facebook Ads dan Instagram Ads-nya. Dan juga kita mempunyai tim konsultan atau tim marketing yang memang kita ciptakan menjadi seorang yang mempunyai kemauan lebih dan juga energi lebih, karena rata-rata tim-tim kita muda-muda Pak. Jadi memang tim kita ciptakan muda-muda agar apa? Mereka lebih sabar dan telaten dalam menangani prospekan atau orang-orang yang ingin bertanya. Kalau kita gimana caranya, ini kita setiap bulan gitu kan, wabil khusus setelah kita mengalami cobaan yang luar biasa waktu itu, bulan Juni tahun 2019 itu adalah bulan comeback kita gitu kan, bulan yang dimana Allah mengalirkan keran rezeki yang luar biasa gitu, yang dimana kita kan 1 tahun berdiri udah punya cobaan harus ratusan juta hilang gitu kan, sampai kita boro-boro mau sewa kantor, gaji karyawan kita aja bingung gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah itu Allah malah menunjukkan hal yang terbaik buat kita, karena kita yakin gitu kan ya, bahwa kita punya seorang mentor bisnis juga, coach gitu kan. Beliau bilang kita punya konsep, kita punya Allah, kita punya konsep, kita punya produk, jalan bismillah gitu. Kita jalan, maka sistem kita seperti ini. Setiap bulan kita gimana caranya, setiap bulan atau setiap 2 bulan maksimal, gimana caranya kita menciptakan produk baru untuk masyarakat di Indonesia. Akhirnya kita harus mempunyai seorang yang menjadi develop produk. Kita mempunyai tim develop produk. Jadi maka dari itu beliau inilah yang menciptakan produk-produk baru. Akhirnya beliau itu yang meriset keadaan produk seperti apa, trend centernya seperti apa, menilai produk ini musiman atau enggak, produk ini bakalan hilang oleh zaman atau enggak. Itu tim develop produk. Maka dari itu kita menciptakan produk-produk baru sampai sekarang udah punya sekian brand gitu. Itu benar-benar hal yang berat banget gitu. Yang benar-benar kita nggak nyangka gitu. Ternyata sampai segininya gitu. Saya kalau udah ngomong kayak gitu tuh pengen banget terharu gitu, bahwa kita sampai nggak nyangka gitu. Saat itu ada yang pokoknya ada seorang yang nggak amanah gitu kan dalam manajemen gitu kan. Maka dari itu kita sampai nggak nyangka gitu. Pokoknya ya pesan buat teman-teman semua yang jalanin bisnis, ya saran saya benar-benar harus bisa meng-cross check seseorang sedetail mungkin. Dan juga ketika kita menjadi owner gitu kan, atau yang punya bisnis tersebut, maka kita lah yang harus menjadi pengkontrol gitu. Kalaupun kita butuh bantuan orang, tapi yang namanya uang tetap harus dikontrol kita, jangan sampai dikontrol orang lain.
gitu. Karena itu juga sangat potensi banget untuk yang namanya lenyap seperti itu. Itu berat banget lah. Kita titik baliknya kita percaya sama Allah. Kita percaya sama Allah bahwa Allah itu bakalan dirasain keran rezeki kita. Karena kita belajar itu nggak hanya sama seseorang yang sukses gitu kan. Belajar itu jangan sama seseorang yang gagal juga. Ketika dia gagal, dia bisa bangkit, apalagi kita gitu. Kita bangkit pun bisa, kita yakin kita di situ. Jadi ketika kita jatuh, insya Allah bakalan bangunin lagi. Karena kan sesuai di dalam Quran surat Al-Insyirah itu, di balik ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu kita yakin di situ tuh. Benar-benar pasti kesulitan apapun, even pandemi kemarin gitu kan, alhamdulillah Allah kasih jalan seperti itu. Realnya itu kita punya produk satu itu krill potato waktu itu. Krill potato inilah yang dimana jadi penguat kita gitu. Di beberapa brand lainnya juga jalan, tapi krill potato ini yang paling menonjol memang. Nggak tahu kenapa sangat mudah gitu buat orang bergabung gitu. Padahal itu momennya dalam lingkupan libur lebaran gitu. Tapi nggak tahu kenapa ada aja orang yang mau gabung sampai akhirnya ketika mereka bergabung, disitulah kita dapat second finance ya, keuangan kedua lah, gitu kan, pemasukan kedua lah, suntikan kedua. Sama sekali kita pure kita nggak nekat untuk berhutang, kita nggak nekat untuk datangin investor. Itu alhamdulillah murni Allah datangin rezeki dari mitra-mitra yang bergabung di beberapa produk kita saat itu. Salah satunya paling menonjol memang di produk Krill Potato. Hingga kita kekumpul uang Pak. Akhirnya alhamdulillah dari kejatuhan ke butuh bangkit lagi itu sebulan 2 bulan lah, nggak nyampe tahunan sih alhamdulillah. Setelah jatuh kita mulai lagi, alhamdulillah tuh keran rezeki benar-benar luar biasa. Walaupun saat itu memang apa adanya, udah kantor apa adanya, fasilitasnya apa adanya gitu kan, luar biasa gitu. Bahkan hasilnya lebih meningkat daripada sebelum kita jatuh. 2 kali lipat. Visi misi kita memang kita membangun ekonomi kerakyatan 70.000 mitra dalam waktu 5 tahun. Itu adalah bagian yang dimana itu sangat kita camkan banget atau sangat kita tanamkan banget untuk yang namanya kita membangun perekonomian di masyarakat Indonesia. Soalnya tagline kita kalau bukan kita siapa lagi gitu. Intinya gitu aja. Jadi karena kadang-kadang orang itu menganggap bahwa buka bisnis itu susah gitu. Padahal bukannya susah tapi dipelajari. Maka ketika dipelajari maka bisa seperti itu ya. Ngadain sistemnya kan karena sesuai visi misi kita membangun ekonomi kerakyatan gitu kan. Kita nggak mau membuat sebuah konsep bisnis yang dimana menyusahkan orang lain. Artinya gini, ketika orang itu mau bergabung dengan harga cukup tinggi, maka dia akan mempunyai resiko yang tinggi dan BEP-nya kan juga lama jangka waktunya. Mulai usaha beliau itu 70 juta modalnya misalkan. Itu maka kan resikonya tinggi. Apabila gagal, ya resikonya tinggi. Karena apa? Rugi 70 juta gitu kan. Dan juga BEP-nya juga harus lama. Karena apa? Kita mengikuti proses penjualan yang ada. Dan juga mau nggak mau markup keuntungan yang tinggi. Karena harus mengalami perkalian. Belum lagi sewa tempat gitu kan. Kalau di kita ini karena kita memang pure ingin membantu masyarakat dalam bidang ekonomi, bisnis, ekonomi kreatif. Karena apa? Kalau kita nggak bergerak sekarang, maka masyarakat kasihan gitu. Bakalan mereka tergilas oleh orang-orang yang kreatif gitu. Maka dari sini kita ngebantu mereka agar mereka tidak tergilas oleh zaman modern gitu kan. Karena jujur Pak, mitra-mitra kita tuh yang gabung rata-rata ya orang-orang tua gitu kan. Orang-orang yang memang rumah tangga, ibu rumah tangga yang pensiunan atau yang karyawan memang sudah berumur. Itu rata-rata seperti itu. Gitu. Justru anak-anak muda ada tapi perbandingan sangat kecil dibandingkan yang udah tua. Maka dari ini kita menolong mereka-mereka yang sudah berumur gitu kan ya, agar mereka tidak tergilas oleh ekonomi kreatif. Maka dari itu kita di sini mengadakan paket kemitraan itu cuma jutaan aja, nggak nyampe puluhan. Jadi juga itu pun ketika mitra membuka produk kita tersebut, kita tidak membatasi mereka untuk kreasi. Misalnya gini, beliau gabung di produk ayam geprek inbox misalkan. Mereka nggak cuma bisa menjual ayam geprek gitu. Jadi ketika mereka pengen jualan ayam
ayam yang lain, ayam bakar, ayam penyet, misalkan menggunakan sambal resep kita, menggunakan bumbu marinasi kita, bumbu khusus kita, itu kita perbolehkan. Bahkan nambahin menu kayak jamur crispy, sosis crispy, itu juga kita bolehkan. Karena apa? Kita di sini pengen banget menciptakan mitra-mitra yang independent business owner, artinya berdiri sendiri. Seperti itu. Karena kan biasanya tempat lain ada ya, peraturannya ribet banget gitu kan. Kita enggak. Bahkan yang kedua, paket rumahan. Nah, paket rumahan ini Pak nggak dapat booth gitu. Paket rumahan ini kan nggak dapat booth doang, tapi dapat yang lainnya semuanya lengkap. Bahkan ada mitra-mitra kita yang pengen punya gerobak sendiri nih, misalkan nih nganggur di rumah, tinggal dikonsepin pakai desain kita itu boleh. Jadi beliau jualan pakai gerobak sendiri. Itu paketnya lebih hemat 1 juta, tapi rasa paket usaha puluhan juta gitu kan. Jadi sebenarnya gini, kalau dibilang pandemi awalnya kita pasti kepusingan dong, wajar namanya juga perubahan yang sangat drastis, baik itu dari segi kebiasaan maupun dari segi peraturan gitu kan. Maka dari saat itu kita mencari gitu kan, yang namanya sekali lagi yang saya bilang kuliner itu prospek banget. Kita mencari sebuah celah di market itu seperti apa. Akhirnya alhamdulillah kita nemu kursus. Nah, kursus ini kita lihat di berbagai lini orang-orang ternyata memang lagi ikutin kursus sesuai, ada yang kayak webinar online kan, itu banyak banget orang sangat-sangat ingin mengikuti webinar, bahkan motivator-motivator, para pembisnis itu buka webinar online gitu, mereka dapat banyak peserta. Maka dari itu kita terinspirasi, kenapa kita nggak adain kursus online kuliner gitu. Akhirnya kita adakan lah, kita buat, dan nggak nyangka awal kita jalan itu kita punya sekitar 3.000 member awal, 3.400 member, naik ke 4.200 sampai ke 5.400 waktu itu member dalam 1 bulan. Strategi utamanya adalah yang pertama, kita menciptakan sumber daya yang taat. Itu. Karena kalau sumber dayanya taat kepada Allah, maka Allah juga akan ngebantu masing-masing sumber daya dan juga akhirnya berimpact ke perusahaan. Itu strategi pertama. Jadi kita selalu diajarkan kalau di kantor wajib sholat. Wajib. Karena sesuai kepercayaan muslim gitu kan, kita ibadah gitu. Lalu yang strategi kedua, kita memfokuskan yang namanya digital marketing. Digital marketing itu sangat penting karena di pasar offline kita mempunyai keterbatasan tenaga. Iya dong, kita pengen memasarkan dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita secara offline, satu makan waktu, biaya ongkos, tenaga, ya kan, dan juga perlu waktu berbulan-bulan. Karena saat Indonesia itu luas banget. Punya kurang lebih setahu saya 70.000 kelurahan lebih gitu kan. Kita nggak mungkin dalam 1 hari 1 kelurahan habis, nggak mungkin. Dan juga 70.000 hari kita berapa tahun kita menggunakan. Maka dari itu digital marketing lah senjata utamanya. Dan yang ketiga, kita membentuk sebuah tim marketing yang dimana kita selalu mengajarkan mereka sebuah hal yang handal. Lalu kita menciptakan sebuah tim kreatif yang dimana memang selalu menciptakan kreatif yang dimana membuat sebuah konten yang dimana itu menjadi konten yang update. Akhirnya market merasa memang kita mempunyai profesionalitas dalam hal konten juga. Lalu yang berikutnya itu kita menciptakan sebuah kinerja tim develop yang dimana mereka kreatif dalam hal mendevelop sebuah masakan hingga menciptakan produk-produk baru yang bersaing di dalam market seperti itu. Harapan dari Master Kuliner Indonesia bahwa nggak banyak, kita di sini masih bisa terus yang namanya berinovasi dalam rangka kita membantu agama Allah, juga membantu banyak orang. Karena di sinilah prinsipannya kita ingin banget membentuk satu persatu orang-orang yang dimana bisa dalam hal berbisnis, terutama dalam bidang kuliner gitu kan, bahwa kita harus melek mata gitu, bahwa kita sekian tahun ke depan akan menghadapi masa ekonomi kreatif yang lebih luar biasa lagi dibandingkan era sekarang. Maka kadang-kadang kita pengen banget bantu mereka-mereka yang tadinya jualannya cuma secara konvensional, ya mohon maaf dalam kata nggak ada desain apapun, nggak ada hal-hal yang menarik apapun, maka kita akan merubah itu semua gitu. Harapan kita bisa membantu mereka agar mereka bisa terus bisa bertahan menghadapi persaingan globalisasi yang sangat luar biasa ini gitu. Kalau untuk masalah pengusaha, tipsnya adalah niat dulu.
kalau niat dari awal pengen ngeraih untung gede, maka ketika nggak dapat untung gede, nggak laku sedikit pun, udah bakalan nyerah gitu. Tapi kalau niat dari awal memang karena benar-benar ingin berjuang, siap berjuang gitu kan, dan juga ingin bantu banyak orang, maka ketika ada tantangan apapun, maka terasa kayak enjoy aja, terus aja, dan juga yakin Allah itu ada. Oke, nah nanti untuk penonton semua gitu kan, teman-teman semua yang lagi nonton video ini juga gitu kan, bahwa kita di sini sangat membuka peluang besar untuk teman-teman yang mau bergabung menjadi bisnis kita gitu kan, menjadi mitra kita dan juga berbisnis bersama kita dan produk-produk kita. Maka teman-teman bisa kunjungi website pribadi kita, website Master Kuliner Indonesia di www.masterkuliner.com, www.masterkuliner.com. Di situ bisa diklik dan itu bisa banyak banget brand-brand pilihan yang ada tersedia di kita. Lalu jangan lupa klik tombol hijaunya, nanti langsung tersambung ke nomor marketing kita. Atau kunjungi juga di @masterkuliner_official, juga bisa di Instagram seperti itu.